Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan rancangan basis data untuk hewan perusahaan asuransi kesehatan skala menengah. Latar belakang itu perkembangan industri asuransi kesehatan yang semakin kompleks menuntut adanya sistem pengolahan informasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga efisien dan mudah diakses. Masalah utamanya, pengolahan data secara manual menyebabkan duplikasi data, inkonsistensi informasi, dan sulit menelusuri riwayat layanan pasien. Oleh karena itu, kami merancang basis data yang terstruktur dan ternormalisasi sampai Here Normal Form atau 3NF. Dari kebutuhan ini, kami menyusun 5 bisnis rules. Misalnya, setiap pasien hanya boleh punya satu dokter utama aktif, dan setiap resep bersifat non-transfer atau tidak bisa dipindahkan ke pasien lain. Dari sini, kami mengidentifikasikan 8 entitas insuransi, pasien, dokter, hospital, visit, prescription, dan drug. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy mengenai supertype dan subtype. Baik, di sini yaitu step 2 yaitu supertype dan subtype. Nah, di sini dalam sistem hewan ini, entitas visit didefinisikan memiliki 3 jenis kunjungan yang berbeda secara karakteristik dan informasi yang perlu disimpan. Untuk supertype-nya yaitu visit, dan ada 3 subtype yang memiliki sifat disjoint atau mutually exclusive, yaitu satu kunjungan hanya bisa masuk ke salah satu jenis, yaitu satu new inland visit, yaitu kunjungan karena penyakit baru, atributnya tambahan initial diagnosis. Kedua, follow up visit, yaitu kunjungan lanjutan, atributnya tambahan pasien status. Terus yang ketiga, rutin check up, yaitu pemeriksaan rutin tanpa keluhan spesifik. Atribut tambahannya blood pressure, height, dan weight. Kemudian ini ada contoh kasusnya, yaitu pasien demam dan nyeri sendi. Itu termasuk dengan new inland visit dengan diagnosa demam berdarah, dan saat kontrol berikutnya jadi follow up visit dengan status membaik. Kemudian untuk step selanjutnya yaitu relasi antara entitas. Relasi antara entitas ini merupakan menetapkan hubungan relasi yang terbentuk antara satu entitas dengan entitas lainnya, beserta kardinalitas dan opsionalitasnya. Relasi-relasi tersebut merupakan representasi digital dari aturan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini adalah beberapa contoh entitas kardinalitas, beberapa hubungan contoh entitas antar entitas. Yaitu yang pertama, insurance atau asuransi itu many to one to many sama pasien. Jadi satu perusahaan asuransi dapat memiliki banyak pasien sebagai tanggungan. Kemudian dokter dengan pasien itu one to many, yaitu satu dokter dapat menjadi dokter utama bagi banyak pasien. Kemudian pasien dengan visit itu juga one to many, yaitu satu pasien dapat melakukan banyak kunjungan medis sepanjang hidupnya. Nah, kemudian untuk step 4 yaitu normalisasi. Secara spesifik, 1NF itu setiap atribut hanya menyimpan satu nilai tunggal atomik. Nah, contohnya yaitu atribut PON pada pasien, dokter, Tiga bawah lagi step 4. Nah, atau hospital yang hanya satu nomor, yaitu primary doctor ID, juga tidak multi-valued karena satu pasien hanya
satu dokter utama. Kemudian di normalisasi kedua itu second normal form 2NF ini suatu entitas memenuhi syarat 2NF apabila seluruh atribut non kunci itu bergantung sepenuhnya pada seluruh primary key, bukan hanya sebagian dirinya. Nah, penerapan dalam sistem second normal form ini terjadi pada atribut seperti drug name, purpose, side effect, disimpan di dalam entitas, prescription, karena atribut tersebut hanya bergantung pada drug ID atau identitas obat. Nah, kemudian third normal form yaitu 3NF merupakan suatu entitas yang memenuhi syarat normal form ini apabila tidak terdapat ketergantungan transitif, yaitu tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Nah, penerapannya yaitu apabila company name itu disimpan di dalam entitas pasien bersama ansuran ID, maka terdapat ketergantungan transitif. Ansuran ID itu ke company name, di mana ansuran ID sendiri bukan merupakan primary key dari pasien. Untuk menghilangkan ketergantungan ini, company name ini dipisahkan ke dalam entitas ansuran tersendiri, sehingga pasien hanya menyimpan ansuran ID sebagai foreign key gitu. Step yang 5 akan dilanjutkan pada Rafael. Bentar aku Oke, jeda. saya akan jelaskan pada step 5 Bentar, ERC. Udah. Oke, pada step 5 ERC pada perception. Nah, di sini setiap resep wajib masuk ke salah satu dua kategori, yaitu reviewable atau non-reviewable. Tidak bisa dua-duanya sekaligus, karena kalau reviewable ada atribut tambahan reviewable count dan refill size untuk menentukan berapa kali dan berapa jumlah obat per pengisian ulang. Kalau non-reviewable, resep hanya bisa dipakai sekali tanpa atribut tambahan. Constraint ini digambarkan dengan simbol ERC pada diagram supaya struktur datanya konsisten secara otomatis. Oke, saya akan lanjut menjelaskan pada step 6, recursive relation pada pasien. Oke, konsepnya beberapa anggota keluarga bisa terdaftar dalam satu polis asuransi, tapi hanya satu orang yang menjadi pemegang polis utama. Kami menambahkan atribut insurance holder ID yang merujuk balik ke pasien ID milik pasien lain. Jika kalau ayah adalah pemegang polis, maka data ibu dan anak-anaknya akan merujuk ke pasien ID ayah. Relasi ini bersifat opsional karena tidak semua pasien adalah tanggungan. Ada yang pemegang polis sendiri, memang memegang polis sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Francisco mengenai pemodelan data histori. Oke, selanjutnya lanjut ke step 7, yaitu pemodelan data historis. Kami juga merancang pemodelan data historis untuk mencatat riwayat perganti dokter utama pasien. Kami juga membuat entitas baru yang bernama pasien dokter history dengan atribut history ID sebagai prima key. Pinit ID, dokter ID, dan start date dan end date yang bisa nol jika dokter tersebut masih aktif menangani pasien. Dengan data ini, Helwan bisa melacak kapan seseorang pasien berganti dokter dan menganalisis durasi rata-rata hubungan dokter pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafael untuk menjelaskan hasil pemetaan ke tabel relasional dan menampilkan gambar RID secara utuh. Oke, pada step 8 di sini adalah basic mapping dan tampilan IRD lengkap. Terakhir ini adalah hasil basic mapping dan gambar IRD hardware secara utuh yang sudah kami susun.
Seluruh entitas dan relasi yang dijelaskan tadi kami petakan menjadi 11 tabel. Relationship diimplementasikan ke database termasuk tabel visit yang menggabungkan subtype dan subtype-nya dalam satu tabel. Pada gambar ini bisa dilihat kotak-kotak entitas garis relasi dengan koordinasi garis bercabang menandakan banyak, garis tunggal menandakan satu, serta notasi wajib opsional pada setiap atributnya. Sebagai kesimpulan, rancangan basis data ini diharapkan membantu hewan mengelola data pasien, dokter, rumah sakit, kunjungan, dan resep secara lebih akurat, efisien, dan bebas dari redundansi data karena kami memenuhi standar normalisasi sampai 3NF. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika lebih dan kurang, jika ada yang salah terucap, kami mohon maaf. Terima kasih.